Kak. Silahkan dulu di sini. Gimana, duduknya sudah nyaman? Sudah, Kak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, Kak. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu tadi kesini naik apa? Naik motor, Kak. Sendiri atau gimana? Iya, Kak, sendiri. Oh, sendiri. Ini namanya siapa? Rizka, Kak. Baik, Rizka. Jadi perkenalkan, saya Safira, konselor di sini yang akan mendengarkan dan membantu kamu mencari solusi dengan apa yang kamu alami saat ini. Iya, Kak. Jadi sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu nih bahwa apapun yang kamu ceritakan di sini bersifat rahasia. Jadi kamu jangan takut buat bercerita, jangan ragu untuk bercerita. Iya, Kak. Oh iya, sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih sama kamu. Kamu kesini memang kemauan kamu atau ada paksaan dari orang lain? Memang kemauan sendiri, Kak. Sebelumnya kamu sudah pernah melakukan sesi konseling ini? Belum, Kak. Baru ini. Oh, jadi kamu tahu konseling ini dari mana? Dari teman, Kak. Lihat juga di sosmed. Oh, oke. Jadi udah tahu belum apa itu konseling? Belum, Kak. Ini saya jelaskan dikit ya. Jadi konseling itu adalah proses bantuan melalui percakapan antara konselor dan klien seperti kita ini untuk membantu memahami dan menemukan solusi yang bertujuan untuk membantu klien mengatasi apa yang sedang dia alami, mengambil keputusan dan menjadi lebih baik. Iya, Kak. Paham. Jadi gimana perasaan kamu sekarang? Sedikit gugup, Kak. Tidak apa-apa, kita pelan-pelan saja ya. Di sini kamu bebas cerita tanpa takut dihakimi. Baik, Kak. Saya di sini untuk membantu kamu. Jadi kamu bisa cerita apa saja yang membuat kamu merasa tidak nyaman. Iya, Kak. Ini kita mulai dengan santai aja ya. Jadi apa yang membuat kamu datang ke sini? Saya lagi stres, Kak, soal kuliah. Tugasnya juga banyak banget. Jadi kamu merasa stres karena tugas kuliah yang menumpuk ya? Iya, Kak. Saya juga sering nunda-nunda, jadinya makin banyak. Oke, jadi selain tugas banyak, kamu juga merasa sering menunda-nunda pekerjaan? Iya, Kak, benar. Oh, tadi kamu bilang kamu merasa stres karena tugas kuliah yang banyak kan? Bisa kamu ceritakan lebih lanjut tugas seperti apa yang paling membuat kamu tertekan? Banyak sih, Kak. Tapi yang paling bikin stres itu tugas makalah, apalagi waktu presentasi. Oke, jadi makalah dan presentasi ya, dari dua itu mana tuh yang paling menurut kamu paling berat? Makalah, Kak. Soalnya nih ya, harus banyak mikir, terus cari-cari referensi lagi. Apa yang biasanya kamu rasakan saat mulai mengerjakan makalah itu? Bingung, Kak, sering harus mulai dari mana nih saya gitu, jadi merasa terus malas. Jadi saat bingung muncul rasa malas ya. Biasanya kalau sudah begitu, apa yang kamu lakukan? Saya malah milih main HP dan nonton, Kak, jadi tugasnya tertunda. Oh, kamu berarti cenderung mengalih ke hal lain ya, selain merasa bingung dan malas. Iya, Kak. Kalau tugas itu sudah mendekati waktu deadline-nya, apa yang kamu rasakan? Panik banget, Kak, kadang sampai begadang. Jadi ada rasa panik ketika waktu sudah mepet ya. Apa kondisi ini sering terjadi? Sering, Kak, hampir setiap ada tugas. Kalau boleh tahu, sejak kapan kamu mulai merasakan ini? Sejak masuk semester ini sih, Kak. Emang ada perubahan di semester ini dibanding sebelumnya? Misalnya seperti jumlah tugas, kesibukan, atau hal lain gitu? Tugasnya lebih banyak, Kak, dan lebih sulit juga. Selain tugas kuliah, apakah ada hal
yang ikut mempengaruhi perasaan kamu? Kadang capek juga sih kak, soalnya ikut organisasi. Oh, berarti kamu juga aktif di organisasi ya. Kira-kira kegiatan itu menyita banyak waktu kamu nggak? Lumayan sih, jadi waktu buat belajarnya berkurang. Oh, kalau kamu melihat dari situasi ini, gimana, apa yang paling membuat kamu terbebani? Tugasnya, manajemen waktu, atau rasa malas tadi? Kayaknya gabung sih kak, tapi paling besar itu saya bingung, mulai akhirnya jadi nunda. Oh, baik. Berarti intinya kamu rasakan adalah kebingungan saat memulai tugas, yang akhirnya membuat kamu menunda, lalu berujung stres dan panik di akhir ya. Iya kak, itu banget. Jadi tadi kamu bilang bingung saat mau mulai tugas. Biasanya pikiran apa yang muncul saat itu? Saya mikir tugasnya susah, takut salah juga. Oh, jadi ada rasa takut salah ya? Takut seperti apa? Takut hasilnya jelek, takut dibilang gak bagus sama dosen. Oh, berarti kamu punya kekhawatiran tentang penilaian dari dosen ya? Iya kak. Kalau kamu merasa hasilnya tidak sempurna, apa yang kamu rasakan tentang diri kamu sendiri? Saya jadi ngerasa gak mampu. Oh, jadi bukan cuma soal tugas, tapi juga mempengaruhi kepercayaan diri kamu ya? Iya kak, jadi makin males mulai. Saya coba pahami ya, kamu merasa tugas itu sulit, lalu muncul rasa salah, kemudian kamu jadi ragu sama kemampuan diri sendiri, dan akhirnya memilih menunda. Apa seperti itu yang kamu rasakan? Iya, itu yang saya rasakan kak. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, apa kamu pernah mengalami pengalaman yang membuat kamu merasa tidak percaya diri seperti itu? Pernah kak, dulu pernah. Waktu presentasi, pernah dikritik sama dosen. Oh, apa yang kamu ingat dari kejadian itu? Dosen bilang, penjelasan saya itu kurang jelas. Sejak itu jadi takut presentasi. Oh, sepertinya pengalaman itu cukup membekas ya buat kamu. Iya kak, jadi kepikiran terus. Kalau mengingat kejadian itu sekarang, apa yang kamu rasakan? Saya jadi masih malu gitu kak untuk presentasi, takut juga. Selain itu, kamu juga tadi bilang aktif di organisasi. Bagaimana perasaan kamu saat menjalani kuliah dan organisasi sekaligus? Capek sih kak, kadang kewalahan. Apa kamu pernah merasa waktu kamu tidak cukup untuk semuanya? Sering kak. Kalau begitu, ketika waktu terasa sempit dan tugas terasa berat, apa yang biasanya kamu utamakan, kamu prioritaskan? Biasanya nih ya kak, saya lebih ke organisasi dulu, baru tugas. Jadi, apa alasan kamu lebih memilih mengerjakan atau menyiapkan organisasi dulu? Soalnya ada tanggung jawab ke orang lain. Sedangkan tugas, kuliah lebih kamu tanggung jawab sendiri ya? Iya kak. Kalau kita rangkum dari apa yang kamu bilang tadi, tugas kuliah yang banyak dan sulit, terus rasa takut salah dan kurang percaya diri, kebiasaan menunda saat merasa kebingungan, waktu yang terbagi dengan kegiatan organisasi. Apa benar itu yang menggambarkan kondisi kamu saat ini? Iya kak, pas banget. Dari semua itu, menurut kamu mana yang paling ingin kamu ubah terlebih dahulu? Saya lebih ingin berhenti menunda kak. Baik, berarti itu tujuan yang bagus. Nanti kita bisa mencari cara supaya kamu bisa mulai tugas tanpa rasa terlalu berat. Iya kak. Jadi tadi kamu ada bilang lagi nih, ingin berhenti menunda. Menurut kamu sendiri, apa yang paling menghambat kamu untuk memulai berubah? Saya kayak sudah kebiasaan gitu kak, jadi susah berubah. Jadi selain karena takut dan bingung, kamu jadi kebiasaan juga ya? Iya kak. Kalau
Kalau kamu bayangkan saat kamu ingin mulai tugas tapi akhirnya menunda, itu lebih karena tidak mau atau sebenarnya ingin tapi merasa berat? Sebenarnya ingin Kak, tapi merasa berat banget. Berarti itu lebih ke pikiran atau perasaan kamu ya? Keduanya sih Kak, pikiran penuh, perasaan juga malas. Kalau kita fokuskan ke pikiran kamu, biasanya kamu mengatakan apa ke diri sendiri saat ingin mengerjakan tugas itu? Saya sering bilang ini, nanti aja, atau enggak, kayaknya susah ini. Jadi ada suara dalam diri yang menunda ya? Apa pikiran seperti itu sering muncul? Sering banget Kak. Menurut kamu pikiran itu membantu atau justru menghambat? Menghambat sih Kak. Jadi sekarang coba bayangkan kondisi sebaliknya. Pernah nggak kamu berhasil mengerjakan tugas mengerjakan tugas dengan tepat waktu? Pernah, tapi jarang. Waktu itu apa yang berbeda dari biasanya? Saya lagi semangat dan gak banyak kegiatan. Berarti sebenarnya kamu mampu ya kalau kondisinya mendukung. Iya Kak. Ini penting karena artinya masalahnya bukan kamu tidak mampu, tapi ada beberapa hal yang menghambat kamu. Iya juga ya Kak. Kalau kita lihat dari sisi perasaan, saat kamu menunda tugas, apakah kamu merasa lebih tenang atau justru makin tidak nyaman? Awalnya sih senang, tapi lama-lama jadi kepikiran terus. Jadi menunda itu hanya membuat nyaman sementara, tapi setelah itu justru membuat kamu menambah beban ya. Iya Kak. Kalau kita gali lebih dalam lagi, apa yang paling kamu takutkan kalau kamu benar-benar berusaha maksimal dalam tugas, tapi hasilnya tetap tidak sesuai harapan kamu? Saya takut kecewa Kak. Kecewa terhadap hasil atau terhadap diri sendiri? Lebih ke terhadap diri sendiri sih Kak. Seolah-olah kamu punya harapan tinggi ke diri sendiri ya. Iya, saya pingin hasilnya itu bagus gitu. Jadi kalau tidak sesuai harapan, kamu cenderung menyalahkan diri sendiri. Iya Kak. Jadi ada kemungkinan kalau menunda bukan karena malas saja, tapi juga ingin menghindari rasa kecewa terhadap diri sendiri. Iya, saya baru sadar itu Kak. Kalau boleh jujur, bagaimana kamu melihat diri sendiri kamu saat ini sebagai mahasiswa? Saya ngerasa saya kurang disiplin Kak. Selain itu, Kurang percaya diri juga. apa ada sisi positif yang kamu lihat dari diri kamu? Saya sebenarnya bisa kalau sudah mulai. Itu penting sekali. Jadi kamu punya kemampuan, hanya saja sering terhambat di awal. Iya Kak. Kalau kita rangkum lagi nih yang sedang kamu alami, kebiasaan menunda, pikiran negatif seperti nanti saja, ini sulit, terus rasa takut salah dan takut mengecewakan diri sendiri, pengalaman masa lalu yang mempengaruhi kepercayaan diri kamu, terus kelelahan dan manajemen waktu karena organisasi. Apa itu sudah sesuai dengan apa yang kamu rasakan sekarang? Iya Kak, saya jadi lebih ngerti diri saya sekarang. Bagaimana perasaan kamu setelah menceritakan semua ini? Lebih lega sih Kak. Itu bagus sih, artinya kamu sudah mulai menggali masalah kamu dengan lebih jelas. Kalau kamu diminta nilai dari 1 sampai 10, seberapa ingin tuh kamu berubah dari kebiasaan menunda ini?
Mungkin 8 sih kak, Kenapa bukan 5 atau 6? soalnya saya capek dengan kondisi ini. Itu menunjukkan kamu punya keinginan kuat untuk berubah. Tadi kamu bilang capek dengan kondisi seperti ini. Bisa kamu ceritakan lagi apa yang paling membuat kamu lelah capek tadi? Gini kak, karena saya tiap hari selalu dikejar tugas, belum selesai satu, sudah ada lagi yang lain. Oh, jadi rasanya seperti tidak punya waktu untuk. Iya kak, kadang saya sampai susah tidur mikirin tugas. Saat susah tidur itu biasanya apa tuh yang ada di pikiran kamu? Saya takut nggak bisa selesai tepat waktu, takut nilainya jelek juga. Berarti tekanan nilai cukup besar ya buat kamu. Iya kak, orang tua juga berharapnya nilai saya bagus. Orang tua kamu sering nggak menuntut kamu? Nggak terlalu maksa sih kak, tapi saya merasa kayak harus bisa membanggakan mereka gitu. Jadi tertekan itu lebih banyak datang dari diri kamu sendiri. Iya kak, saya takut mengecewakan mereka. Kalau nilai kamu turun, apa yang kamu pikir? Saya merasa gagal kak. Kata gagal itu cukup berat ya. Iya kak, makanya saya sering kepikiran terus. Saat kamu merasa gagal, apa yang biasanya kamu lakukan? Saya jadi diem, terus saya malas ngomong sama orang sekitar. Jadi kamu lebih memilih menyimpan sendiri perasaan itu ya. Iya kak, saya nggak enak cerita ke teman. Kenapa merasa tidak enak? Takut dibilang, alah lebay kamu, lemah kali kamu gitu. Berarti kamu sering menahan perasaan sendiri ya. Iya. Kalau selama ini, siapa yang paling sering mendukung kamu saat kamu merasa stres? Nggak ada sih kak, biasanya berharap pada diri sendiri aja. Bagaimana rasa memikul semuanya? Capek banget sebenarnya. Saya bisa memahami itu. Kadang saat seseorang terlalu lama mendalami dirinya sendiri, beban stresnya semakin berat. Iya kak, kadang sampai nangis sendiri kalau malam-malam. Apa yang biasanya membuat kamu menangis? Saya ngerasa hidup saya berantakan gitu, banyak tugas nggak selesai, terus saya menyalahkan diri saya sendiri. Saat menyalahkan diri sendiri, apa yang kamu katakan di diri kamu? Saya bilang, saya malas, nggak disiplin, nggak sebaik teman-teman yang lain. Kamu sering membandingkan diri kamu dengan teman-teman yang lain. Sering kak. Apa yang kamu lihat dari diri mereka? Mereka kelihatan itu bisa bagi waktu gitu, aktif, nilainya bagus, sedangkan saya berantakan. Kalau kamu melihat diri kamu hanya dari kekurangan, apa kamu pernah memberi penghargaan pada diri kamu sendiri atas usaha yang pernah kamu lakukan? Kayaknya nggak pernah kak. Padahal kamu tetap bertanya sampai sekarang. Padahal kamu tetap bertahan sampai sekarang, tetap kuliah, tetap ikut organisasi, dan tetap mencoba menyelesaikan tugas. Itu juga usaha loh. Saya nggak pernah mikir sampai situ kak. Kadang seseorang terlalu fokus pada kekurangannya sampai lupa melihat kemampuan pada dirinya sendiri. Menurut kamu, apa kelebihan sebenarnya yang kamu punya? Mungkin kak, sebenarnya kelebihan saya itu bertanggung jawabnya kalau sudah mulai bekerja. Saya juga melihat kamu cukup terbuka dan kamu memahami diri sendiri. Itu bukan hal yang mudah. Makasih kak. Kalau boleh tahu, bagaimana kondisi kamu akhir-akhir ini? Secara fisik, apa sering lelah atau lebih sering istirahat? Iya, sering lebih ke begadang kak, makanya makan juga nggak teratur.
Apa kamu merasa kondisi fisik kamu itu ikut mempengaruhi semangat kamu? Iya, jadi makin males ngapa-ngapain. Berarti bukan hanya pikiran yang lelah, tapi eh, tubuh kamu juga merasa cukup capek ya. Iya, Kak. Jadi bagaimana perasaan kamu setelah mulai memahami hal-hal ini? Sedikit lega, Kak. Saya juga sadar ternyata masalahnya bukan cuma soal malas. Betul, kadang di balik kebiasaan menunda ada rasa takut, tertekan, kelelahan, dan ekspektasi yang terlalu besar pada diri sendiri. Iya, Kak. Saya baru sadar. Baik, jadi ini sesi konseling kita cukup sampai sini. Nanti di pertemuan selanjutnya kita bisa melanjutkan mencari solusi dengan apa yang kamu alami. Jadi terima kasih buat kamu yang udah datang ke sini. Baik, Kak.